Yosef Hidayah membongkar sebuah fakta terkini dari peristiwa ibu serta anak di Subang, Jawa Barat yang terjadi pada istri serta anaknya, yakni Tuti Suhartini dan juga Amalia Mustika Ratu. Fakta dalam peristiwa Subang ini tentang perilaku anak sulungnya, yakni Yoris Raja Amanullah serta juga menantu, yakni Yanti Jubaedah. Diterangkan oleh Yosef, seusai peristiwa Subang ini dirinya baru menyadari bahwasanya nomor telepon Yoris telah diganti serta diberikan ke Yanti. Hal tersebut terkuak pada saat dirinya menelpon Yoris, beberapa waktu seusai mengetahui keadaan kediamannya yang berantakan di hari peristiwa Subang, pada tanggal 18 Agustus tahun 2022. Diterangkan Yoris, seusai mengetahui keadaan rumahnya berantakan, sekitar pukul 7.24 waktu Indonesia Barat dirinya menelpon Amel, akan tetapi cuma memanggil, tidak berdering. Lalu, 2 menit selesainya dirinya menghubungi Yoris, namun yang menerimanya malah Yanti, istrinya. Nomornya Yoris sudah diganti, dikasihkan Yanti. Kan Padahal ya baru ini sih, jadi kemarin dari pihak polisian minta untuk ya kan harus pakai ini ya, data keluarga terdekat ya, kita ke sana aja lah gitu. Jadi polisi baru melacak jejak digital gitu. Iya, nggak tahu sih kalau misalnya itu ya, kalau misalnya ditanyain aja gitu. Ya kemarin cuma sekedar ini aja sih, ngasihin apa ya, keperluan aja, kepolisian aja gitu. Nggak dibejakan di awal kan misi pajarkan bohong. Eta di BAP aja. Terus yang bisa bawa kendaraan itu Yoris, Bu. Apa nih mobil ge cirik jari heuh kok kon make eta melayaan atuh. Ari make sarung tangan. Meski Polda Jabar sudah menggelar rekonstruksi, ternyata kasus Subang bak masih menjadi teka-teki silang yang belum terpecahkan. Tak jarang tersangka dan saksi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saling serang dan saling tuding. Seperti baru-baru ini beredar rekaman suara Yosef, satu di antara tersangka kasus Subang, menuding Yoris. Yosef mencurigai Yoris sebagai sosok pengemudi mobil Alphard dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sejak awal penyelidikan kasus Subang, keluarga korban terpecah belah. Terdapat kubu Yosef CS dan Yoris mewakili keluarga Tuti saling menyimpan kecurigaan. Seperti Yosef, salah satu tersangka menuding anak lelakinya sendiri, Yoris turut terlibat dalam pembunuhan istri dan anaknya. Sementara itu, Yosef dirinya pun telah ditetapkan jadi tersangka pembunuhan tersebut. Video rekaman suara Yosef menuding Yoris terlibat dalam kasus Subang itu beredar dibagikan tayangan kanal YouTube Heri Susanto. Dalam percakapannya itu terdengar suara Yosef menggebu-gebu membahas kecurigaannya terhadap anak sulungnya, Yoris. Yosef justru mengaku mencurigai beberapa saksi kasus Subang.
Di antaranya tak lain anak sulungnya serta beberapa staf yang bekerja di yayasannya. Yosep kembali menceritakan momen dirinya diperiksa Kapolres Subang terdahulu, AKBP Sumarni. Yosep mengaku menceritakan sosok Yoris, anak sulungnya yang cerdas berakting. Ia juga mengatakan gelagat Yoris yang sering memakai sarung tangan ketika masuk TKP. Tak sampai di sana, Yosep juga mengaku mengadukan sosok Yoris di keluarganya yang bisa mengemudikan mobil Alphard tersebut. Menurut Yosep alasan di mobil Alphard tidak ada sidik jari Yoris karena anak sulungnya itu picik memakai sarung tangan. Karena hal itu, ia mengaku berusaha keras meyakinkan pencaranya bahwa ia bukan pelaku. Bahkan Yosep mengaku dirinya pun berani disumpah Al-Quran atas perbuatan yang ditudingkan kepadanya. Manasin pakai HP. Manasin mobil Heeh. pakai HP, Buka pintunya pakai HP. bukan pakai remote. Enggak tahu kan Alphard bisa pakai pin Pak katanya. Pakai HP. Iya. Ditaruh di pin HP katanya. Jadi kalau misalkan ini HP, Mm-mm. ini HP nih, megang HP nih gini. Iya. Jadi menginjakan pakai HP gitu. Iya. Oh bisa gitu? Bisa. Emang kemarin tahu? Tahu dulu pernah ikut ke makan-makan bareng sama kelas sekolah yang dulu-dulu. Tahu Pak, jadi tahu itu otomatis dari HP gimana? Ya kan kata Ayoris teh, mobil Alphard mah nggak bisa cina sama orang lain dipakai selain dari saya cina gitu ngomong gitu. Oh gitu. Ya nggak tahu Pak, kalau di HP udah dibuka krek buka aja gitu. Tapi pakai HP gini ya? Pakai HP, bukan. Jadi mengoperasionalkan pakai HP, terus bukannya buka apa itu? Buka pintu yang Kuncinya, pintu yang kuncinya. gini truk gitu ya? Iya. Oh. Kalau kunci ya, bukan kunci otomatis nih. Oh, kunci yang buka ya. Kuncinya, Pintu yang kuncinya. gini truk gitu ya? Iya. Oh. Oh, kunci yang buka ya. Kan dia biasanya pakai central lock ya, Iya, sebenarnya central central lock ya. Iya. Nah, kalau misalkan kalau kunci itu ada kotak gitu, pijat truk, buka truk gitu ya. Iya. Ini pakai HP gitu. Pakai HP itu teh. Emang bisa? Ya, Saya baru tahu loh itu. Saya lihat di situ. Oh, kunci yang buka ya. Ya, kunci otomatisan orang. Oh. Seberapa detik bisa pakai. Cuma kurang gitu. Nah, dulu pasti iya jedug. Pasti. Saya SMS kode off. Apakah unit ini berhenti? Nah, saya tidak mematikan, tapi unit mati sendiri. Akan saya coba starter ulang. Nah, apakah masih bisa? Tidak, ternyata mobil off engine. Nah, dulu pasti iya jedug. Pasti. Kayak otomatisan. Mobil. Jadi orang waktu itu. Oh, itu mana teh hirupan teh dalam Ayo kunci pakai naon mana? pakai kunci juga nama kan ayo kunci di orang otomatis ini HP. Heeh. Pasti otomatis mati. Bilang. Sabar ada otomatis lah menitnya detik. Menitnya aya lah gitu nya. Sekarang kita hidupkan kembali dengan kode on. Kita lihat biasanya mati hidup. Nah, ini baru nyala. Biasanya kalau bisa dimatikan ini mati, kalau dihidupkan ini juga hidup. Nggak usah di starter lagi. Biasanya kalau yang sudah tahu pasti tahu. Hidup pasti ini bisa saya starter. Nah,
hidup kembali. Cara mematikan dan menghidupkan mobil dari jarak jauh, ya tentunya via SMS. Seluruh Indonesia dengan jaringan kartu GSM, karena perangkat GPS tersematkan kartu GSM. Anak dua pasti iya jedug, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang eta teh si Heri nanyana harita. Kayak kunci motor pakai pindah lain. Emang pakai HP gitu? Ya bahasa itu kan jadi diajak diajak makan. Yorisnya mah nyawa HP, pantau muka, Jadi nyawa bawa bisa dikunci tino HP gitu? Nyameureun jadi itu apa? Iya. Dan pas nyawa HP itu muka. Entep jadi ramena di YouTube teh bahwa Dedi saksi kunci sana mengetahui bahwa mobil Alphard itu bisa dibuka di HP cenah naon kuncinya ada di HP, kunci rahasiana cenah kitu. Nah, ngomongin rahasia, ya kan dari dulu teh diajak makan teh ke zaman Pak Huri. Terus teh di payunan ya Alphard. Si teh nyawa HP. Tapi ada Alphard muka perkot lagi itu. Meureun kan aya kunci remote na meureun. Aduh, kada pas bareng nyawa HP eta di Ayori tah. Terus teu nanyakeun Dedi, eta muka tina HP henteu teu nanyakeun kitu henteu. Henteu. Aduh, baheula we Ayori pernah ngomong, pakai HP oge bisa cenah gitu. Oh, tina HP ge bisa cenah gitu. Bapak mah ka dieu. Muka pantau mah cenah tuh. Oh, jadi di-linkkeun kanu HP meureun. Cek ieu pan. Pak, itu teh lain garasian, itu teh mobil teh Paul anu maling gitu. Terus nyambung Ayori teh mau bisa tina maling oge selain teh ama cenah gitu. Harita teh ngomong gitu. Jadi intina meureun da aya kunci rahasia meureun gitu. Iya. Ieu Dedi keur di mana? Dari si Lembang keur ngojek. Oh, keur ngojek. Pada eta rame gitu tina YouTube. Dedi diwawancara eta ku si Heri teh. Wah, ini cenah Dedi yang mengetahui cenah saksi kunci jadi sok dikitu-kitu panden. Ayeuna. Oh. Aduh aing mah rupa-rupa wae. Tapi meureun Dedi mah ngan nyahona kitu doang meureun nya. Teu nyaho leuwih jalan. Kan apaan tadi kitu hungkul. Ari kasih Heri nyariosna kumaha kitu harita. Hari mah gitu, hari mah. Dan saya menanyakan tentang otomatis mobil itu dan waktu itu memang Kang Yoris mengatakan bahwa bisa dikendalikan oleh HP, ya kan? Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti juga Kang Yoris bisa melihat ya di channel saya maupun di channel yang lain terkait hal itu. Tapi mungkin benar ya itu kan suara kita ya Kang Yoris ya. Nah, lalu pada saat kemarin Kang Yoris juga mengatakan sudah klarifikasi sih sebenarnya. Cuman mungkin antara yang pertama dan yang kedua itu kan sedikit berbeda. Jadi mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman
alasannya kenapa sih gitu kan? Jadi berbeda atau seperti apa supaya memang jadi lebih terang benderang gitu. Oh iya. Nah, kalau ini mungkin saya akan memklarifikasi soal itu. Mungkin pada saat waktu di TKP itu mungkin saya grogi ya, Mas. Iya. Grogi. Jadi kita berpikiran kita kaget, suasana kita lagi berduka gitu kan. Ya campur aduk gitu. Jadi kita nggak berpikiran apapun gitu waktu itu ya. Ya mungkin saya agak inilah gitu. Tapi kalau misalnya untuk disebutkan apakah kunci otomatis atau ada atau tidaknya kan gitu. Sebenarnya itu nggak ada sama sekali. Nggak ada kunci otomatis. Iya, tidak ada ya. Tidak ada. Itu cuma kunci manual. Seperti kunci mobil manual biasa. Aja, ya? Nah mungkin ini mah sedikit lagi nih. Nah, karena memang ada di penjelasan ada di kantor sendiri. Cuman pada saat itu nyeleneh gitu seolah kan memang saya juga tidak mengesut kita ya. Iya. Kita juga fokus ke TKP ya. Tapi pada saat itu memang obrolan itu dijelaskan secara gamblang bahwa Kang Yoris itu kan tidak bisa katanya karena memang kunci otomatisnya ada di Kang Yoris. Nah inilah mungkin yang menjadi teman-teman itu bertanya. Mau ke rumah Ciseti gitu, mau ke situ gitu, mau ke rumah. Ayo beresin gitu. Dia kayak pesannya. Ayo beresin. Pengen diberesin gitu. Kalau nggak tahu apa ya. Nggak tahu apa gitu. Dia tuh ngajak ke rumah ke situ yang di Ciseti itu. Ayo rumah nenek udah beresin, kasihan itu kucingnya kayak gitu. Kan kucingnya udah nggak ada, udah dikasihin. Tadi ada pelihara kucing. Iya. 3 malam itu? Ada 3. Terus sekarang kucingnya? Yang kuning kayaknya ke tetangga terus ya. Yang kucing. Kalau itu Cherry mah nggak tahu dia. Dikasih. Sama polisi. Terus yang satu lagi yang kecil ada di polisi. Di polisi. Tapi pelihara kucing. Iya. 3. Malam itu? Ada 3. Terus sekarang pelihara kucing. Iya. 3. Malam itu? Ada 3. Terus sekarang pelihara kucing. Iya. 3. Malam itu? Ada 3. Terus sekarang sama polisi. Terus yang satu lagi yang kecil ada di polisi. Di polisi. Jadi satu orang itu kategorikan cupu. Jadi soalnya diperalat gitu. Jadi diperalat itu dia kesana sini dan juga dia tidak memikirkan apa yang telah terjadi oleh dirinya gitu kan. Nah terus ini mah benar-benar real ini ya. Ya, oke. Nah, terus pada saat ini mah satu kejadian dia itu misalkan kecelakaan, ya, gitu kan. Tapi dia itu dirinya berhura-hura atau ya santai-santai lah gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah si cupu ini dan misalkan dari segi itunya ya, segi apanya namanya kalau di garis bawahi cupu ini memang benar tidak mampu lah gitu. Tapi si bosnya cuek-cuek aja yang telah terjadi pada si cupu ini gitu. Hingga akhirnya si cupu ini sendiri ya istilahnya kalau bergerak sendiri gitu kan, terus apa sendiri misalkan biaya yang dia celaka ini dia sendiri gitu oleh misalkan dibantu oleh sesama gitu, tapi bosnya ini masih cuek-cuek aja gitu. Nah, kesimpulannya gimana sih gitu kalau orang seperti itu menurut abang gimana sih? Apakah harus dia si cuek itu kepada misalkan si cupu atau karyawan lah gitu. Gitu aja. Berarti bahasanya cupu itu seperti karyawan apa gimana? Ya